Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nehzau Official. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Pak Supardi, yaitu seorang sopir bus yang tersesat di hutan. Lantas bagaimanakah ceritanya? Sebelum lanjut, silahkan kalian menuliskan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, supaya kita mendapatkan berkah dan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Supardi memegang setir bus dengan kedua tangannya yang sudah terbiasa menggenggam kemudi selama 8 tahun. Sambil memandangi terminal Wonogiri yang tampak sepi akibat sebagian besar penumpang kini beralih ke jalur kereta baru yang lebih cepat dan nyaman. Ia menyalakan mesin perlahan, sementara kernetnya, Johnny, sibuk merapikan bangku-bangku belakang yang kosong, hanya ditempati beberapa penumpang yang masih setia naik bus antar kota itu. Supardi menurunkan kaca jendela dan berseru kepada Johnny, "Jangan lupa sholat nanti di pemberhentian pertama. Johnny, kita tetap harus memohon keselamatan perjalanan ini." Johnny mengangguk patuh tanpa banyak bicara, lalu memeriksa tas kecilnya untuk memastikan ia membawa sajadah dan botol air wudhu darurat. Supardi mengarahkan bus keluar dari terminal dengan kecepatan sedang, menyusuri jalur aspal yang setiap harinya semakin jarang dilalui karena masyarakat mulai mengandalkan kereta listrik terbaru. Bunyi klakson kendaraan lain terdengar jarang, membuat suasana jalan terasa lengang, dan hanya ada beberapa truk barang yang melintas dengan perlahan. Suara mesin bus berderum halus, sementara Supardi dan Johnny tidak berbincang panjang, hanya sekali-sekali Supardi mengatakan, "Kita harus tetap semangat, Johnny. Semoga Allah memudahkan rezeki kita hari ini." Di bagian belakang, penumpang yang ada hanya 2 orang, seorang bapak tua dengan kopiah lusuh dan seorang ibu muda dengan tas belanja. Keduanya tampak mengantuk dan berdiam diri. Tak ada yang menoleh ketika bus melewati papan petunjuk yang menandakan jarak menuju Semarang, karena semuanya tampak tak terlalu antusias dengan perjalanan yang lambat ini. Supardi menarik napas panjang dan menatap kaca spion, memastikan kondisi bus aman, sambil berkata lirih, "Semoga hari ini lancar, ya Allah." Keesokan harinya, ketika Supardi memasuki terminal awal yang sama, ia dikejutkan dengan pemandangan luar biasa. Deretan orang berdiri menunggu untuk naik busnya, padahal sebelumnya selalu sepi. Johnny membuka pintu bus dengan ragu, menatap Supardi sambil berbisik, "Pak, banyak sekali penumpangnya hari ini, aneh sekali, dari mana mereka datang?" Supardi mengangguk dan mempersilahkan para penumpang naik, memperhatikan wajah mereka yang serius dan nyaris tanpa ekspresi, sementara mereka duduk rapat tanpa suara. Bus terisi penuh, kursi dan lorong diisi oleh orang-orang yang tak mengucapkan sepatah kata, bahkan tidak terdengar batuk atau desahan napas lelah. Seorang lelaki bersarung di deret depan menunduk sepanjang waktu, seorang wanita dengan kerudung lusuh memegang tas besar tanpa menggerakkan tangan sedikit pun, sedangkan di bagian tengah ada sekumpulan pria bermuka rata yang berdiam seperti patung. Johnny mencoba menawarkan air mineral. Dengan suara bergetar ia berseru, "Bapak Ibu, mungkin ada yang haus," namun tak satu pun membalas. Supardi merasa situasi ini janggal, lalu ia berkata pelan kepada Johnny, "Kita tetap jalan, semoga aman. Johnny, jangan lupa nanti kita singgah sebentar untuk sholat." Mesin bus dinyalakan dan kendaraan perlahan meninggalkan terminal, sementara penumpang hanya bergeming, tidak menunjukkan ketertarikan pada pemandangan luar. Di kaca spion dalam, Supardi melihat sosok-sosok itu duduk tegak dan seolah menatap lurus ke depan tanpa peduli pada kondisi jalan. Johnny mengusap keringat di dahinya, merapikan topinya, dan berbisik lirih, "Apa mereka semua bisu, Pak Supardi?" Perjalanan berlangsung beberapa jam. Jalan yang dilalui tetap sama hingga akhirnya di sebuah tikungan. Supardi melihat percabangan jalan yang sebelumnya tidak pernah ia temui, padahal jalur ini selalu lurus. Ia memperlambat laju bus sambil bertanya heran pada Johnny, "Ini jalan baru dari mana datangnya, John? Dulu di sini tidak ada percabangan." Johnny menatap keluar jendela, memastikan tak ada rambu atau pelang yang menunjukkan arah, tetapi ia hanya menggeleng bingung. Supardi mencoba menoleh ke belakang, melihat apakah ada reaksi dari para penumpang, namun mereka tetap duduk kaku seakan tak peduli arah mana yang dipilih. Supardi memutuskan mengambil jalan sebelah kiri, menginjak pedal gas perlahan, dan bus memasuki jalur yang makin lama makin asing, tanpa kendaraan lain. Johnny memandang pepohonan di sisi jalan, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan, lalu berkata, "Pak, kita belum pernah lewat sini, tetapi mari kita lanjut, mungkin ini jalur alternatif." Supardi mengangguk dan berkata tegas,
Kita coba saja, John. Semoga kita tetap sampai tujuan. Udara di sekitar mendadak terasa dingin, kabut tipis mulai turun, menyelimuti pandangan, membuat bus bergerak dengan ekstra hati-hati. Di bangku penumpang, tak ada yang mengeluh, tak ada yang bertanya, hanya kesunyian yang menggelitik suasana. Supardi mengencangkan genggaman pada setir, merapatkan jaket, sambil sesekali melirik keluar mencari petunjuk arah, namun hanya pepohonan yang kian rapat terlihat. Setelah beberapa saat menempuh jalan misterius itu, Supardi melihat papan kayu yang bertuliskan Terminal Wonogroho, berdiri miring di pinggir jalan, padahal seharusnya terminal itu beraspal dan ramai. Ia memarkir bus di area yang disebut terminal, namun bukannya lantai semen dan deretan toko, yang terlihat hanya tanah becek dan beberapa pohon besar menjulang. Johnny mengerutkan kening dan berkata lirih, "Pak, kok terminalnya jadi begini? Tidak ada loket, tidak ada petugas." Supardi mencoba membuka pintu bus, mengundang angin dingin masuk, sementara para penumpang tetap diam seolah tak tertarik untuk turun. Ia melangkah keluar bersama Johnny, menjelajahi area sekitar yang seharusnya mereka kenali, tapi kini hanya hutan rimbun tanpa tanda kehidupan manusia. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menggantikan hiruk-pikuk terminal biasa, membuat suasana semakin ganjil. Supardi melambaikan tangan ke arah bus, memanggil, "Bapak Ibu, apakah ada yang tahu ini di mana sebenarnya?" Namun tidak ada jawaban. Johnny menatap pohon-pohon yang tinggi, lalu berbisik, "Pak, saya takut, ini tidak seperti terminal yang kita kenal." Supardi menggigit bibir, mengangkat bahu, dan mempersilahkan Johnny kembali ke dalam bus untuk mencoba menghubungi seseorang melalui telepon. Sebelum mereka sempat menghubungi siapapun, semak-semak bergoyang keras, seolah ada makhluk besar yang bergerak di balik pepohonan gelap. Tiba-tiba dari dalam bus terdengar suara seretan kaki, dan ketika Supardi dan Johnny menoleh, mereka melihat para penumpang beranjak berdiri dengan gerakan kaku seperti boneka kayu. Supardi melangkah mundur perlahan, memanggil Johnny, "Lihat, John." Mereka semua berdiri tanpa mengucap kata, sementara Johnny menelan ludah dengan gugup. Salah satu penumpang yang tadinya berpakaian rapi kini menampakkan wajah cekung dengan mata merah menyala, dan kulitnya tampak menipis seolah menampakkan tulang di baliknya. Penumpang lainnya mulai berubah bentuk, tangan mereka memanjang, rambut mereka mencuat, dan gigi mereka tumbuh tajam, menciptakan suara berderak menakutkan. Johnny mundur sambil berteriak, "Astagfirullah Pak, mereka bukan manusia." Seraya melindungi wajahnya dengan kedua tangan. Supardi mencoba membuka pintu bagasi untuk mencari sesuatu, tetapi tak menemukan apa-apa selain tas kosong yang sepertinya milik penumpang-penumpang palsu itu. Makhluk-makhluk tersebut mendekat ke arah mereka, menggeram dan mendesis, sementara cahaya matahari terhalang dedaunan lebat, menciptakan bayangan seram. Supardi menarik lengan Johnny dan berkata, "Kita harus masuk lagi ke bus. John, mungkin kita bisa pergi dari sini, namun mesin belum tentu bisa menyala." Johnny mengangguk lemah, membuka pintu bus dengan tergesa, sementara makhluk-makhluk itu terus mendekat, mengetuk-ngetuk kaca dengan kuku panjang dan hitam. Suara dentingan pada badan bus terdengar semakin keras, seolah mereka ingin memecah kaca dan menerkam siapapun yang ada di dalamnya. Di tengah kegaduhan itu, seorang wanita tua yang awalnya duduk di bagian belakang melangkah maju, kepalanya menunduk, rambut panjang memutih menutupi sebagian wajahnya. Saat ia mengangkat wajah, terlihat senyum lebar yang melampaui batas bibir, mata sayu berubah menjadi hitam pekat, membuat Johnny menjerit, "Ibu itu Pak!" Wajahnya menyeramkan. Wanita tua itu maju perlahan, menatap Supardi, lalu berbicara dengan suara berat yang tidak cocok dengan tampangnya, "Pak Sopir, sudah lama kami menunggumu di sini." Supardi mundur beberapa langkah, merapat ke dinding bus, sambil berkata pelan, "Siapa kalian ini? Kenapa menunggu saya?" Wanita tua itu menjawab sambil menyeringai, "Trayekmu membawa kami ke tempat yang kami cari. Kau adalah pengantar kami." Sementara suara penumpang lain terdengar menggeram. Johnny gemetar, memegangi kursi, berharap bus bisa bergerak, lalu berbisik pada Supardi, "Pak, kita tidak boleh terjebak di sini. Kita harus pergi." Wanita tua itu mengangkat kedua tangannya, menunjukkan kuku panjang yang melengkung, sambil bergumam kata-kata yang tak dimengerti. Makhluk lain berkumpul di sekitar wanita tua itu, membentuk lingkaran yang mengepung Supardi dan Johnny di lorong tengah bus. Cahaya dari luar semakin redup, seperti tertelan oleh kehadiran makhluk-makhluk ini, dan udara bus semakin pengap. Supardi mencoba maju beberapa langkah, membentak dengan lantang, "Pergi kalian, kami tidak mau terlibat."
namun wanita tua itu hanya tertawa parau. Supardi menarik Johnny dan berlari ke kursi pengemudi, mencoba menyalakan mesin bus dengan tangan gemetar, memutar kunci kontak berulang kali hingga terdengar bunyi batuk mesin yang enggan hidup. Johnny memandangi makhluk-makhluk yang menempelkan wajah mereka di kaca jendela, mata mereka menatap kosong namun penuh ancaman, sementara kaca bergetar oleh tekanan kuku-kuku tajam. Supardi berteriak, "Cepat, John, cari apapun yang bisa digunakan untuk bertahan." Mesin tidak mau menyala, sambil kembali memutar kunci dengan putus asa. Johnny merangsek ke bagian belakang, menemukan sebuah linggis di bagasi belakang yang entah milik siapa, lalu membawa benda itu dengan tangan gemetar. Makhluk-makhluk itu mulai menyodorkan tangan mereka ke celah jendela yang retak, mengeluarkan suara mendesis, seakan menikmati ketakutan yang terpancar dari tubuh dua manusia di dalam bus. Supardi terpaksa melepaskan kunci kontak, melihat kondisi kaca yang mulai pecah, sambil berucap, "John, mereka akan masuk, kita harus keluar sekarang." Johnny mengangkat linggis, berusaha menghalangi tangan-tangan berkulit kelabu itu, seraya berkata, "Pak, pintu belakang masih bisa dibuka, kita coba kabur lewat situ." Supardi merangkul Johnny untuk tetap dekat, berjalan ke arah pintu belakang yang mengarah ke bagasi, sementara kaca depan bus mulai hancur perlahan. Angin dingin dari luar masuk melalui lubang-lubang kaca yang pecah, membawa aroma tanah dan dedaunan basah yang menambah suasana mencekam. Sebelum mereka sempat keluar, suara lolongan panjang terdengar dari arah hutan, memaksa mereka menghentikan langkah dan menoleh dengan ngeri. Setelah berhasil turun lewat pintu belakang, Supardi dan Johnny menyadari bahwa jalan aspal yang mereka lalui sebelumnya telah hilang, tergantikan oleh hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang hingga menutupi langit. Johnny memegang linggis erat-erat, menatap sekeliling sambil berucap pelan, "Pak, kita tadi melewati terminal, tapi sekarang tak ada bekasnya, kemana perginya?" Supardi mencoba berjalan beberapa langkah, ranting dan semak menghalangi kaki, sementara di kejauhan terdengar langkah berat, seolah makhluk-makhluk itu mengejar. Ia menoleh ke bus, melihatnya dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh yang mencoba merobek bodi bus, sementara wanita tua itu berdiri tenang di depan pintu. Cahaya bulan purnama menembus sela-sela dedaunan, menerangi jalan setapak samar yang mungkin bisa membawa mereka pergi dari tempat ini. Johnny menarik napas panjang dan berkata, "Pak, kita harus mencari jalan keluar, kita harus pergi secepatnya." Sementara suara desah makhluk terdengar mendekat. Supardi melangkah ke arah yang lebih lapang, menyingkirkan daun lebar dan ranting duri, berharap menemukan petunjuk jalan. Kabut turun mendadak, membatasi pandangan mereka, membuat langkah semakin hati-hati karena mungkin ada jurang atau akar besar yang menghadang. Johnny memegangi bahu Supardi, menjaga agar tidak terpisah dalam kegelapan yang semakin pekat, sementara lolongan-lolongan samar terdengar di belakang. Tak ada waktu untuk berbicara panjang, mereka hanya bisa bergerak maju, menjauhi bus dan makhluk-makhluk itu, meski tidak tahu ke arah mana tujuan akhirnya. Kabut yang menggantung di udara mulai menipis, memperlihatkan cahaya obor yang bergerak di antara pepohonan, seakan ada sekelompok makhluk lain yang menanti mereka. Supardi memberi isyarat kepada Johnny untuk berhenti, lalu berbisik, "John, kau lihat cahaya itu, kita harus hati-hati, mungkin mereka juga bukan manusia." Langkah mereka melambat, daun kering bergerak di bawah kaki, sementara suara gamelan halus mulai terdengar, menandakan keberadaan suatu ritual di tengah hutan ini. Saat mereka mendekat dengan sangat hati-hati, terlihat sosok-sosok berbadan besar dan berkepala aneh, sebagian memakai topeng binatang, membawa obor sambil berbaris melingkar. Johnny menatap Supardi dengan wajah pucat dan berbisik, "Ini seperti upacara aneh, kita tidak boleh ketahuan." Namun suara ranting patah di bawah kakinya membuat salah satu sosok menoleh. Sosok itu berseru dengan bahasa aneh, memanggil yang lain, sehingga beberapa di antaranya dengan cepat mengepung Supardi dan Johnny. Mereka diikat dengan tali rotan pada pergelangan tangan, meski Johnny sempat memukul salah satu makhluk dengan linggis, tetapi tidak berhasil melukainya. Supardi berteriak, "Lepaskan kami tidak tahu apa-apa." Tetapi para makhluk hanya tertawa singkat dan mendorong mereka menuju area terbuka yang diterangi obor. Cahaya obor meningkap lingkaran batu yang disusun rapi, tempat Supardi dan Johnny dipaksa duduk di tengah, dikelilingi makhluk-makhluk berkepala aneh. Gamelan terus berbunyi, aroma dupa tercium kuat, sementara para makhluk menari berputar-putar, seolah mempersiapkan sebuah ritual pengorbanan. Seorang pria bertubuh besar mengenakan topeng kepala kerbau maju ke tengah lingkaran, mengangkat tangannya ke langit, kemudian berseru dengan bahasa aneh yang memantul di antara pepohonan.
Supardi dan Joni duduk terikat, tak dapat bergerak, sementara pria bertopeng itu menunjuk mereka dengan tongkat kayu yang dihias ukiran aneh. Cahaya bulan purnama menjadi terang, menerangi wajah-wajah makhluk yang mengerikan. Ada yang bermata tiga, ada yang bertaring panjang, dan ada yang berbulu tebal. Joni meronta dengan putus asa, berteriak, "Pak, kita harus berdoa, hanya itu yang bisa kita lakukan." Sementara Supardi mengangguk cepat. Pria bertopeng mengelilingi mereka, membacakan mantra-mantra, dan makhluk lainnya bergumam mengikuti nada seram yang mengalun dari gamelan gelap. Supardi berucap pelan tapi tegas, "Allahu Akbar." Lalu Joni mengikutinya dengan kalimat takbir yang sama, meski suara mereka parau. Kemunculan nama Allah dari mulut mereka memunculkan reaksi aneh. Beberapa makhluk berhenti menari, mengerang seakan kesakitan. Pria bertopeng kerbau menatap mereka dengan marah, menghentak tongkat ke tanah, menyebabkan getaran kecil yang menggoyang dedaunan. Suara takbir terus bergema dari mulut Supardi dan Joni, membuat sebagian makhluk memegangi telinga mereka, mengeluarkan suara serak tak keruan. Malam purnama kini seakan bersinar makin tajam, menembus kabut, sementara rantai tak terlihat yang menahan mereka di dunia aneh ini mulai terganggu. Supardi dan Joni terus mengucapkan takbir, tahlil, dan tasbih, meskipun tangan mereka terikat, suara mereka bergema di tengah hutan gelap yang asing. Para makhluk di sekitar lingkaran batu merintih, beberapa terhuyung mundur, sementara pria bertopeng kerbau tampak berusaha menahan efek doa itu. Joni berteriak, "Pak, teruskan, jangan berhenti." Dan Supardi mengucapkan ayat-ayat pendek yang dihafalnya, walau napasnya tersengal. Cahaya bulan memancar lebih terang, menembus ranting-ranting, menyorot tepat ke wajah Supardi dan Joni, seolah memberkati perlawanan mereka. Pria bertopeng kerbau mengangkat tongkatnya, berusaha menepis pengaruh doa tersebut, namun usahanya sia-sia karena makhluk di sekelilingnya mulai lenyap menjadi asap. Suara gamelan yang semula berulang-ulang kini melambat, nada-nadanya seperti hancur, menghilang perlahan-lahan bersama penari-penari kegelapan itu. Supardi dan Joni merasakan ikatan di pergelangan tangan mereka melemah, tali rotan tersebut jatuh sendiri, seakan kehilangan kekuatannya. Lingkaran batu yang tadinya kokoh mulai retak, tanah yang mereka duduki pun bergoyang, menandakan dunia aneh ini terpecah atau terurai. Dengan tekad yang kuat, Supardi menjerit lantang, "Kami memohon perlindungan kepada Allah," dan suara itu menggema keras di hutan. Para makhluk yang tersisa mengerang, kemudian menghilang bagaikan bayangan yang tersapu angin, meninggalkan Supardi dan Joni tergeletak sendirian. Saat semua makhluk lenyap, kabut menghilang, dan terlihatlah langit malam dengan bulan purnama yang menggantung terang di atas mereka. Supardi dan Joni duduk terdiam sejenak, memeriksa tangan dan kaki mereka, memastikan tidak ada luka parah. Lalu Joni berbisik, "Pak, di mana kita sekarang?" Pepohonan di sekitar mereka tidak lagi seakan menekan, meski masih lebat, namun suasana terasa lebih ringan, seakan sesuatu yang berat telah diangkat. Supardi berdiri perlahan, mencoba mencari arah dengan menatap langit, lalu berkata, "John, kita harus kembali, kita harus menemukan jalan keluar." Jejak-jejak makhluk itu tidak ada. Lingkaran batu yang tadi tempat mereka diikat kini hanya onggokan batu berlumut yang berserakan. Joni menunjuk ke arah pepohonan yang lebih jarang, berharap ada jalan setapak yang bisa mereka susuri, sambil berkata, "Mari Pak, kita jangan berhenti." Mereka berjalan perlahan, langkahnya tertatih, melintasi semak-semak, sambil mendengar suara satwa malam yang terdengar alami, bukan lagi suara gaib. Cahaya bulan memandu mereka, menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan lembut di tanah hutan, membantu Supardi dan Joni menemukan rute yang lebih aman. Keduanya tidak berbicara banyak, hanya terdengar helaan napas yang teratur, menandakan mereka masih hidup dan belum gila oleh pengalaman tadi. Supardi mengangguk ke arah Joni, memberi isyarat agar tetap tenang, sambil terus melangkah menuju tempat yang mungkin membawa mereka kembali ke dunia nyata. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka terkejut mendapati bus mereka sendiri berada di tengah hutan, terperosok ke dalam semak belukar, bagian depannya menabrak sebuah pohon besar. Joni mendekati bus sambil bertanya, "Pak, ini bus kita, tapi kenapa bisa di sini? Seingat saya tadi kita ada di terminal aneh." Supardi memeriksa bodi bus, melihat kaca depan yang pecah, bekas benturan, dan menyadari sepertinya mereka mengalami kecelakaan. Tidak ada penumpang di dalam, kursi-kursi kosong, lorong bersih, tidak ada bekas makhluk aneh, seolah semua itu hanya ilusi atau kejadian di alam lain. Supardi mencoba membuka dashboard,
mencari ponselnya yang tadi ia letakkan di sana, sementara Johnny mengamati sekitar, memastikan tidak ada bahaya. Bus itu rusak parah, bagian depannya ringsek, menandakan bahwa mereka pasti melaju kencang sebelum menabrak pohon. Johnny berkata lirih, "Pak, mungkin kita kecelakaan, dan semua yang kita lihat hanya bayangan, tapi luka-luka di tangan kita ini nyata." Supardi mengangguk, memeriksa luka gores di lengan, lalu mencari signal telepon, mengangkat ponsel tinggi-tinggi ke arah langit malam. Cahaya layar ponsel memantul di kaca bus, menegaskan bahwa kini mereka berada di tempat nyata, bukan di alam gaib yang mencekam. Supardi menekan nomor darurat, sembari berkata tegas, "Kita harus minta bantuan, John, semoga ada yang mendengar panggilan kita." Sambil menunggu sambungan telepon, Supardi memeriksa tanah di sekitar bus, namun tidak menemukan jejak ban yang menunjukkan bagaimana mereka bisa sampai di situ. Johnny menyorot sekitar dengan senter kecil yang ia temukan di kotak peralatan, namun hanya ada tanah, daun, dan akar pohon. Suara di telepon terdengar berisik, akhirnya ada yang menjawab, "Halo, siapa di sana?" Dan Supardi menjawab, "Saya Supardi, sopir bus, kecelakaan di tengah hutan, tolong bantu kami." Sambungan telepon terputus-putus, namun setidaknya ada harapan bahwa mereka bisa mengirim lokasi via ponsel. Johnny memanjat bagian depan bus yang ringsek, mencari barang-barang yang mungkin berguna, seperti air minum atau jaket tambahan. Udara dingin malam menyelimuti mereka, suara binatang hutan terdengar, tetapi tidak ada lagi suara makhluk aneh atau desisan menakutkan. Supardi menekan tombol GPS di ponselnya, mencatat koordinat, meskipun sinyal lemah, ia berupaya mengirim pesan singkat ke rekan sesama sopir. Johnny menggeleng perlahan, lalu berkata, "Pak, ini aneh sekali, tidak ada jejak ban, seakan bus ini jatuh dari langit." Supardi tidak menanggapi komentar itu, hanya fokus memastikan pesan minta tolong terkirim, karena saat ini prioritas mereka adalah diselamatkan. Mereka menanti di samping bus, menatap langit, berharap akan terdengar suara kendaraan tim penyelamat atau minimal bunyi baling-baling drone pencarian. Beberapa menit kemudian, cahaya aneh melintas di atas pepohonan, seperti lampu yang bergerak cepat tanpa suara, membuat Johnny menunjuk ke atas. "Pak, lihat itu, apa itu drone?" Supardi menyipitkan mata, hanya melihat sekilas cahaya yang berkelip, lalu menghilang, seolah mengamati mereka dari jauh. Johnny meletakkan senter, berteriak, "Halo, kami di sini, tolong." Tetapi tidak ada jawaban, hanya angin yang berembus pelan. Supardi mengangkat ponsel, mencoba merekam cahaya itu, namun terlambat, lampu misterius sudah menghilang di balik dahan. Di sekeliling mereka, hutan tetap tenang, hanya ada suara jangkrik dan sesekali suara burung malam, menandakan ini alam nyata, bukan alam gaib. Johnny mendesah, menggosok lengannya yang kedinginan, lalu berkata, "Pak, kita tunggu saja di sini, mungkin pertolongan akan datang pagi nanti." Supardi mengangguk, mengetik pesan singkat lain, mencantumkan bahwa mereka berada di koordinat tertentu, lalu mencoba mengirimnya meski sinyal lemah. Malam semakin larut, bulan purnama mulai condong, cahayanya mengarah pada tubuh bus yang penyok, menjadi saksi bisu perjalanan aneh yang baru mereka alami. Johnny mengais-ngais kantung plastik di dalam bus, menemukan roti kering dan memakannya perlahan, tanpa rasa sedap, hanya untuk bertahan. Supardi duduk bersandar di ban belakang, menatap hutan dengan hati-hati, berharap tidak ada lagi makhluk aneh yang muncul dari kegelapan. Tiba-tiba ponsel Supardi berdering, menampilkan nomor tak dikenal, dan ketika diangkat, terdengar suara parau mengatakan, "Sudah kubilang, jangan ambil jalan itu." Supardi terkejut, berkata keras, "Siapa ini? Kenapa bicara seperti itu?" Namun suara di telepon hanya tertawa samar, menyerupai tawa wanita tua yang mereka lihat di bus. Sambungan terputus, meninggalkan keheningan yang membingungkan, sedangkan Johnny bertanya, "Pak, siapa yang menelepon?" Supardi menggeleng, meletakkan ponsel, lalu berusaha mengabaikan telepon aneh itu dan fokus pada rencana untuk bertahan hidup. Di sekitar mereka, hutan tetap gelap, tetapi tidak lagi memunculkan hal-hal aneh, seolah peringatan di telepon hanyalah gaung masa lalu. Johnny menatap Supardi, kemudian berucap, "Pak, jangan pikirkan itu, kita di sini harus selamat, mereka sudah hilang," menyemangati meski suara Johnny lirih. Supardi membersihkan pecahan kaca dari kursi pengemudi, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu dalam bus. Ia menemukan korek api dan sebuah lilin kecil yang terselip di laci, menyalakannya untuk memberi cahaya hangat di dalam bus.
Johnny duduk di bangku penumpang depan, memandangi lilin itu sambil menggosok lengannya, menikmati sedikit penerangan yang menenangkan. Supardi menatap layar ponsel yang gelap, memastikan panggilan tadi kenal tadi tidak muncul lagi, lalu memutuskan untuk menunggu fajar dengan tenang. Menjelang dini hari, Supardi dan Johnny memutuskan berjalan keluar bus untuk mencari jalan setapak, berbekal lilin kecil dan senter, karena menunggu tanpa hasil bukan pilihan terbaik. Mereka melangkah perlahan, menghindari akar pohon besar yang menjulur di tanah, sambil saling mengingatkan untuk tetap dekat agar tidak tersesat. Suara langkah kaki mereka menimbulkan desir pelan, dan kadang-kadang terdengar ranting patah di kejauhan, seolah ada yang mengintai, namun tidak tampak sosok apapun. Johnny berkata pelan, "Pak, jangan berhenti, kita cari celah cahaya, mungkin dekat jalan utama," sementara Supardi mengangguk setuju. Mereka menemukan bekas roda kendaraan berat di kejauhan, sayangnya jejak itu hanya sepanjang beberapa meter lalu hilang di antara semak. Terpaksa mereka kembali melanjutkan langkah, menyalakan senter, memeriksa setiap sudut, berharap menemukan papan penunjuk atau gardu hutan. Suara langkah misterius yang mengikuti mereka sejak tadi makin jelas, sehingga Supardi berseru, "Siapa di sana? Kami butuh bantuan." Namun tak ada jawaban. Johnny melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, tapi saat diarahkan cahaya senter, bayangan itu lenyap seperti asap. Mereka tidak berpikir panjang, hanya terus berjalan, menembus belukar, hingga kaki terasa pegal, tetapi berhenti berarti menyerah pada kegelapan. Di sebuah titik, mereka melihat secercah cahaya redup di kejauhan, membuat Johnny berseru, "Pak, itu cahaya lampu, mungkin pertolongan." Supardi dan Johnny bergegas menuju arah cahaya itu, melangkahi batang pohon tumbang dan semak berduri tanpa banyak bicara. Semakin dekat mereka melangkah, semakin jelas bahwa cahaya itu berasal dari sebuah truk patroli polisi hutan yang diparkir di tepi jalan. Johnny berteriak sambil melambaikan tangan, "Pak polisi, tolong kami," dan dua orang polisi hutan keluar dengan wajah heran. Polisi itu mendekat, menyorotkan senter ke arah mereka, "Kalian siapa? Kenapa di hutan malam-malam?" Sementara Supardi menjawab singkat, "Kami sopir dan kernet bus, kecelakaan." Polisi hutan tampak bingung, karena menurutnya jalan ini tidak pernah bercabang, tidak ada terminal terdekat selain yang mereka kenal selama ini. Supardi menjelaskan bahwa mereka pergi dari rute biasa, menemukan jalan aneh, mengalami kejadian ganjil, namun polisi itu hanya mengerutkan dahi. Johnny berseru, "Cek saja bus kami Pak, ada di dalam hutan, bagian depan ringsek menabrak pohon besar," meyakinkan polisi bahwa mereka tidak berbohong. Salah satu polisi mengangguk, meminta rekannya memanggil tim bantuan, sedangkan Supardi dan Johnny diberi selimut hangat. Suasana yang sekarang normal, tanpa makhluk aneh, hanya dua polisi hutan yang sedikit bingung, dan hutan yang sunyi. Supardi menatap Johnny yang terlihat lega, sementara polisi menyiapkan kendaraan untuk masuk lebih dalam dan menolong bus mereka. Pagi mulai tiba, cahaya matahari menembus pepohonan hutan, memperlihatkan jalan aspal yang sebenarnya hanya satu arah, tanpa percabangan yang aneh. Dua polisi hutan membawa Supardi dan Johnny ke titik ditemukannya bus yang rusak, memastikan kondisinya sebelum memanggil derek. Supardi berdiri di samping bus, menatap sekeliling, tidak menemukan apapun yang menyerupai terminal gaib, hanya batang pohon besar yang mereka tabrak. Johnny menyentuh kursi pengemudi, mencoba mengingat peristiwa semalam tanpa menyebutkan detail makhluk aneh, karena takut dianggap gila. Polisi itu berkata, "Kami akan melaporkan kecelakaan ini, kalian aman sekarang, nanti ada tim medis yang datang." Sementara Supardi hanya mengangguk. Tidak ada jejak penumpang, tidak ada barang-barang mencurigakan, seakan bus ini melaju sendiri hingga menabrak pohon. Johnny mengucap terima kasih pada polisi, sambil menyeka peluh di wajahnya, kemudian duduk di pinggir jalan menunggu bantuan medis. Supardi memperhatikan pohon besar, berpikir bahwa semua kejadian aneh mungkin terjadi di dunia lain, namun ia tidak berkomentar sepatah kata. Polisi memeriksa lisensi Supardi, bertanya beberapa hal, kemudian menenangkan mereka bahwa tim rescue segera datang. Cahaya matahari yang hangat kini menerangi hutan, menandakan mereka telah kembali ke dunia nyata sepenuhnya, tanpa gangguan makhluk halus. Beberapa hari kemudian, setelah proses evakuasi bus dan pemeriksaan medis, Supardi mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sopir bus, memutuskan untuk menjadi relawan masjid di kampung halamannya. Johnny yang awalnya jarang sholat kini tak pernah melewatkan sholat 5 waktu, selalu meluangkan waktu untuk beribadah dan bersyukur.
Supardi menyampaikan pada keluarganya bahwa perjalanan terakhir itu mengajarkan arti doa yang tulus dan pentingnya berpegang pada iman. Meski tidak ada yang percaya dengan kisah makhluk gaib dan terminal setan, Supardi dan Joni memilih diam dan menjaga pengalaman itu sebagai rahasia mereka. Masyarakat hanya mengetahui bahwa Bu Supardi mengalami kecelakaan di tengah hutan, mungkin karena ia salah mengambil jalan, tanpa detail lain. Setiap kali Supardi melihat pohon besar di tepi jalan, ia berhenti sejenak, berdoa singkat, lalu melanjutkan aktivitasnya dengan tenang. Joni mulai membantu di masjid, membersihkan tempat wudhu, mengumandangkan azan, dan merasa hatinya lebih tentram. Tidak ada lagi wajah-wajah aneh, tidak ada lagi hutan misterius, hanya kehidupan sehari-hari yang damai dan penuh makna. Baiklah, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian dapat mendapat pelajaran dan hikmah dari video ini. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.